Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat di dalam Roma 8 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa. Oleh kasih kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami yakin dan percaya pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kami semua. Sehingga setiap kami para hamba-Mu yang akan bertugas dan melaksanakan ibadah pagi ini, kiranya semuanya boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini di hadapan kami ada anak-anak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu, sehingga anak-anak dapat menerima pengajaran kebenaran firman Allah, sehingga kelak anak-anak boleh menjadi generasi penerus. Memiliki karakter yang baik, memiliki karakter Kristus, sehingga mereka boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang percaya, sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh dong berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kita semua. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, persiapkan rohmu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Datanglah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akar budimu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja atas kami. Kami yang sakit kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami terbeban Tuhan, Kau berikan kami kelegaan Tuhan. Terlebih kalau saat ini kami datang Tuhan, dengan segala beban masalah persoalan kami Tuhan. Kami percaya Kau buka jalan bagi kami. Pagi ini kami datang Tuhan fokus hanya kepadamu Yesus. Bila penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku akan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan bersama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan kepada Tuhan, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Mari perlahan dan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Saat ku sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami Yesus. Kami yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Kami yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami terbeban Kau berikan kelegaan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sembah Dia Yesus. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang perkasa, Dia yang sanggup memberikan hidupmu. Sembah Dia Yesus. Haleluya. Naralamata kaya baralamo. Berkata-kata kepada Tuhan, sampaikan doamu kepada Yesus. Sembah Dia, berapasiti, syati kamurama, kibarilama tukuru musita. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang sanggup memulihkan hidupmu. Dia Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kita semua. Engkau yang harusnya binasa, kita yang harusnya mati binasa, namun oleh kasih anugerahnya, Dia rela tergantung di kayu salib bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merefleksikan kebaikan-kebaikan Tuhan saat Dia tergantung di kayu salib. Shandakaya Ramasa. Ya Yesus. Shandakaya Ramataka. Haleluya. Kugurusa. Kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku Tuhan, kami menyembah Kau. Rasakan aliran Tuhan, rasakan aliran kuasa Roh Kudus. Berapa syukur. Ku sembah kudus, kuduslah
Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Api kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Semua orang percaya berkata, amin. Beri dong sekali lagi suara-suara yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bila roh Allah dalam diri kita, kita boleh menari buat Tuhan, amin. Mari kita semua boleh menari bagi Yesus seperti Daud menari bagi Tuhan. Bila roh ada di dalamku, ku kan menari seperti amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari, ku kan menari, ku kan menari. Amin. Sekali lagi, bila roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti menari. ku kan menari. Amin, haleluya. Mari menari bagi Tuhan, amin. Ku kan menari bagi Yesus, seperti Daud menari. Jemaat Tuhan katakan, Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. amin. Kan menari. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Kan menari, kan menari, kan menari, kan menari, kan menari. Kan menari. Sekali lagi. Ku kan menari. Hehehe. Ku kan menari, ku kan menari. Berlebih katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Sukacita ada dalam setiap diri kita, amin. Sekali lagi berikan suara-suara buat Tuhan Yesus, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Mungkin kau saat ini mengalami kelelahan Bapak Ibu. Namun percaya, ketika roh Allah ada di dalam diri kita, kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap kelelahan kita, amin. Boleh dong sekali lagi suara-suara panjang buat Tuhan, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah menghadapi setiap masalah persoalanmu. Bersama Yesus kita sanggup. Bersama Yesus kita bisa. Kau bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Katakan dengan iman, tiada lelah. Amin. Atas segalanya, katakan bersama
lelah bekerja di ladangnya. Amin, haleluya. Ya, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang hidup atas segalanya. Pertimbangkan kata yang berubah menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Amin. Menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu. Semua Tuhan berkata, katakan. Ya, amin. Menjadi siap dengan iman Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Langkahkan tangan bergelombang. Amin. Menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang. Menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Oh, haleluya, haleluya. Oh, jangan lelah. Berikan salam kiri kananmu. Jangan lelah, jangan lelah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saat ini kita siapkan hati kita. Bahwa Yesus adalah pelindungan setiap tempat perlindunganku hanya di dalam-Mu, tempat persembunyianku hanya di hadirat-Mu. Ku temukan kasih-Mu yang memulihkanku. Ku akan berlari, ku akan berlari
ambil waktu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita kembali memperingati dan mengingat kembali pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus berjanji ketika sebelum dia naik ke surga, dia memberikan roh penghibur, roh kebenaran yang akan menuntun setiap saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran, yang menginsafkan kita, yang memberi kita kekuatan, menyertai Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, dan mengutus rohnya untuk menyertai setiap saudara dan saya, supaya kita tidak akan pernah ditinggal sendirian. Allah Immanuel itu manunggal di dalam setiap kita, bersemayam dalam setiap kehidupan orang percaya, menyertai setiap langkah hidupmu, menghiburkan setiap Bapak Ibu Saudara yang sedih. Terima kasih Tuhan, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang memberi kami jaminan keselamatan, bahkan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kiranya kuasa Roh-Mu bekerja, terus menuntun setiap kami menuju kepada keserupaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Berkati masing-masing kami ya Tuhan. Buka mata hati kami terang, supaya kami dapat melihat kemuliaan apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami orang yang percaya. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini terbatas, tapi kami percaya keterbatasan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari setiap kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera, shalom. Ya, puji Tuhan, masuki bulan yang baru, bulan Juni. Kita percaya ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang senantiasa menopang Bapak Ibu sekalian. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini long weekend ya, weekend atau akhir minggu yang panjang setelah libur. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang siap terima firman katakan sama-sama amin. Ayo kita buka ayat firman Tuhan ini. Saya beri judul Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus. Hari ini seperti Bapak Ibu ketahui, setelah kita merayakan mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus, kita mengingat apa yang terjadi di dalam kehidupan para rasul ketika itu. Ya, ketika mereka menanti-nantikan di atas loteng, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi Roh Kudus melawat mereka. Dan setelah itu saudara tahu apa kisahnya dari murid-murid Tuhan Yesus itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya, dengan setiap kita yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, ya, mengundang Yesus masuk bertobat dari jalan kita yang jahat, menjadikan Dia Raja dan Tuhan. Kita semua percaya ada Roh Kudus yang ada dan berdiam di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ayo buka Bapak Ibu Saudara Kisah Para Rasul. Saudara nanti bisa baca sampai ayat yang ke-13. Tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara baca sampai ayat yang ke-5 saja dulu. Pentakosta, ya, dengan suara lantang Bapak Ibu Saudara, karena firman atau iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, yang siap baca firman sama-sama katakan amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam apa? Bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan ayat yang kedua, tiba-tiba. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja dalam waktunya, ya, dalam misterinya. Kita nggak pernah tahu ya kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan senantiasa bekerja tiba-tiba. Yang percaya katakan amin. Dan itu juga terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di sana kita tahu ya, ada lidah-lidah api bertebaran hinggap di masing-masing mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel maupun yang tinggal di luar Israel. Ketika itu mereka ada di satu tempat, Bapak Ibu Saudara, dan tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing. Jadi mereka tahu, loh ini kok pakai bahasa ini, loh ini kan bahasa dari tempat di mana aku berasal, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak saat itu ya hidup mereka tidak pernah sama. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hari Pentakosta ini atau hari pencurahan Roh Kudus? Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kita nggak nunggu lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya ada di dalam Roh, dan Roh Kudus ada di dalam kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau di tempat ini tidak ada Bapak Ibu Saudara ya kepenuhan Roh Kudus tiap tahunan ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu kita bukan pom bensin yang diisi dari nol terus menerus ya. Saya percaya Tuhan Yesus ya sudah naik ke surga, Rohnya tercurah dalam hidup kita, dan kita beriman kepada Dia, dan Dia senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari perhatikan peristiwa Pentakosta ini membuktikan bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Ya, setiap janji Tuhan, tidak ada satupun janji Tuhan yang terlewatkan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, teguhkan hatimu, tetaplah percaya, jangan pernah tawar hati. Saya tahu beberapa Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini datang dengan kesesakan, datang dengan begitu beban berat. Bapak Ibu Saudara jangan pernah tawar hati, karena apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Amin Bapak Ibu Saudara, termasuk apa? Termasuk Roh penghibur. Ya Bapak Ibu Saudara, di sana Tuhan pernah berkata, lebih baik untuk aku pergi supaya Roh penghibur itu datang. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Kisah 2 ayat yang keempat. Ya, peristiwa yang tadi baru saja kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Roh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam iman kekristenan kita percaya Allah Tritunggal. Ya, satu hakikat tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam penciptaan pun ya Allah Tritunggal ini berperan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam setiap sejarah manusia, bahkan karya keselamatan Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di sana dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka adalah rasul-rasul Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka penuh oleh Roh. Ya, Roh itu tidak lagi di luar. Kalau Tuhan Yesus itu sepenuh-penuhnya manusia, tapi juga sepenuh-penuhnya Allah. Ketika Yesus itu secara manusia berjalan di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, ya kemanusiaannya terbatas. Ya, Allah sebagai manusia itu membatasi kuasanya karena dia sebagai daging, sebagai manusia terbatas. Dia memang beserta, menyertai ya para rasul itu, tetapi tidak bisa selantiasa
ya selalu ada bersama dengan mereka. Tapi di sini dikatakan roh itu, di sana dikatakan apa? Penuh atas kehidupan mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, ya tidak tergantung wilayah geografis. Dimanapun saudara tinggal, kita percaya ada Roh Kudus yang tinggal dan bersemayam dalam hidupmu. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Allah yang besar itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Oleh karena itu hari ini jangan pernah tawar hati Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya di dalam Yohanes 14, ayo kita lihat saudara. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian. Aku akan, apa Bapak Ibu? Meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Allah Tritunggal ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Dalam satu atau dua ayat ini pun ada kerjasama antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Coba lihat. Aku, Yesus, minta kepada Bapa, Allah Bapa, ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong, huruf besar, penolong, roh yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, siapa kamu Bapak Ibu Saudara? Murid-murid Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara. Ya, mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam artinya bersemayam, artinya dwelling, tetap tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Renungkan dulu baik-baik saudara. Kita sudah terlalu sering nyanyikan lagu Roh Kudus. Ya, ya berhembuslah. Roh Kudus masuklah dalam hidupku. Tapi sungguhkah saudara benar-benar sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu? Saudara, karena kesadaran akan keberadaan Roh Kudus di dalam hidup seseorang, saya percaya itu akan mengubah cara hidup seseorang sekali dan selamanya. Yang percaya katakan amin. Ini gak main-main. Seperti seseorang yang besar, yang dahsyat. Dia raja di atas segala raja. Dia layak terima segala pujian dan sembah saudara. Dia tinggal dalam hidupmu. Pertanyaannya, lalu kenapa kita masih khawatir? Lalu kenapa kita masih tawar hati? Lalu kenapa kita masih sering, Bapak Ibu Saudara, jatuh bangun di dalam dosa? Pertanyaannya, lalu kenapa iman kita seringkali tetap goyah? Renungkan baik-baik ini Bapak Ibu Saudara. Kalau dia Allah yang begitu besar tinggal dalam hidup saudara, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada yang kau saudara dan saya takuti. Yang percaya katakan amin saudara. Halo, katakan kanan kirimu, Roh Kudus ada di dalam saudara. Benar Bapak Ibu Saudara? Yes. Lalu kenapa kita masih sering mengeluarkan kata-kata yang sia-sia? Kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti orang lain. Ingat ini baik-baik. Kesadaran bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal bersemayam dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Itu akan mengubah hidupmu sekali dan selamanya. Yang percaya katakan amin. Engkau tidak pernah takut lagi, tidak pernah tawar hati. Engkau mungkin secara daging takut. Mungkin Bapak Ibu Saudara permasalahan begitu besar. Engkau mungkin gentar, engkau mungkin gemetar. Tapi sesaat setelah engkau menyadari bahwa Roh Kudus Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menyertai Bapak Ibu Saudara. Maka kekuatan Tuhan itu akan menopang Bapak Ibu Saudara. Memberi pengharapan yang baru. Dan memberi kita kekuatan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dia yang berjanji, dia yang senantiasa akan menepati setiap janjinya. Dan di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dia tinggal di dalam kamu. Ya, bukan ngekos. Ya, bukan sewa apartemen, sewa hotel 3 malam, 3 hari 3 malam. Enggak, Bapak Ibu Saudara, dia tinggal, dia pindah bersemayam di dalam hidup Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Dia nggak lagi keluar masuk Bapak Ibu Saudara. Ya, konsep perjanjian lama. Tetapi ketika kita masuk di dalam perjanjian baru dan digenapi melalui karya Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya percaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup saudara.
Mari kita baca di dalam Efesus 3. Di poin awal ini saudara, saya mengajak saudara benar-benar memahami Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu. Roh Kudus itu menjadi jaminan keselamatan di dalam Kristus. Kalian pun tahu, ini dalam bahasa Indonesia masa kini ya, mudah dipahami. Karena di terjemahan baru mungkin saudara dan saya agak bingung. Tapi di sana dikatakan kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah. Yakni apa? Kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu. Yaitu apa Bapak Ibu? Rohnya yang dijanjikannya. Roh itu jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan kalau kita itu menerima keselamatan melalui kabar baik ya yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Ya, di sana dikatakan kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah jaminan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sekalian hari ini adalah milik Kristus Yesus Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kuasa maut tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saudara. Saudara dibebaskan untuk dimampukan tidak lagi berbuat dosa. Amin. Kalau jatuh dalam dosa gimana? Jatuh di dalam dosa, engkau bangkit kembali. Ya, engkau minta ampun kepada Tuhan. Saudara tidak lagi tinggal di dalam dosa. Yang percaya katakan amin. Karena Roh Kudus itu memberi kekuatan dan kemampuan untuk setiap saudara menerima jaminan keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. John Calvin ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus adalah pengikat. Sama-sama katakan pengikat. Ya, pengikat atau penghubung yang menyatukan kita dengan Kristus secara nyata dan penuh kuasa. Karena Kristus itu kan abstrak, nggak ada ya, di mana Yesus? Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Maka Roh Kudus mengirimkan rohnya, yang percaya katakan amin. Jadi roh itu menjadi pengikat, menjadi penghubung Bapak Ibu Saudara ya dengan Kristus secara nyata dengan penuh kuasa. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika engkau takut, ya Tuhan itu hanya sejauh doa saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Ketika engkau khawatir, ketika engkau kecewa, engkau tinggal berdoa kepada Tuhan. Allah yang tinggal di dalam hidup saudara, mendengar setiap seruan doa saudara. Dia Allah yang menghiburkan setiap perasaan sedih yang saudara hadapi hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oleh karena itu jangan bersedih, jangan takut. Ya, dengan keadaan yang begitu menekan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya berita tentang kedatangan Tuhan itu sedang ramai lagi. Oh sebentar lagi perang. Nanti kepengen tahu, oh perang yang mana yang menandakan Tuhan itu bakalan akan segera datang. Saudara, Bapak Ibu Saudara, semua itu boleh saudara pelajari. Semua itu pasti akan terjadi, yang percaya katakan amin. Tapi toh apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saudara yang sudah menerima Yesus Tuhan. Bertobat dari segala jalan kejahatan Bapak Ibu Saudara. Menerima dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga yang mulia. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tidak peduli apapun yang terjadi. Mau perang nuklir, duar habis. Ya saudara, sekali habis bisa jadi. Saudara, mau perang kayak gimana saudara. Mau apapun yang terjadi dalam dunia yang fana ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Yang percaya katakan amin. Justru ketika kita hati kita masih condong kepada hal-hal yang fana. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan hati kita masih menyembah berhala. Masih menganggap hal-hal itu lebih indah daripada Kristus, Tuhan yang saudara sembah. Saudara, kalau hari-hari ini saudara banyak orang ke gereja pengen dengar kenubuatan tentang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya mereka sedang takut kehilangan apa yang mereka punya di dunia ini. Teman saya seorang pengusaha besar, Bapak Ibu Saudara, dia katakan, aku lagi cari ini hamba-hamba Tuhan
yang bisa bernubuat, yang bisa kasih tahu apa yang akan terjadi. Saya bilang, buat apa Pak? Loh ini mau perang ini, perang dunia 3. Nah kalau perang terus gimana? Wah kamu ini gimana? Ya kita harus cari cara supaya bisa bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Manusia merancang-rancangkan jalannya. Tapi Tuhan yang menetapkan arah langkahnya. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara, seringkali kekhawatiran kita akan apa yang sedang atau akan terjadi. Itu menunjukkan kondisi atau kecondongan hati kita. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti saudara berhenti berusaha. Bukan berarti saudara harus jual semua usahamu dan pergi ke gereja setiap hari. Kau bekerja seperti biasa. Dengan sebuah pemahaman bahwa ketika engkau masih diberi waktu. Itu adalah kesempatanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dengan segala apa yang kau punya dan apa yang kau bisa. Ketika engkau jadi dokter, ketika engkau jadi guru, ketika engkau jadi pengusaha, bekerjalah seperti biasa. Tapi saudara percaya melalui pekerjaanmu, Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan bingung, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga nggak melarang saudara ya cari berita dan seterus pelajari bagaimana perang Gog Magog, Armageddon. Boleh saudara, mau akan di mana, terjadi perangnya di mana, silahkan. Tapi saya mau katakan firman Tuhan katakan, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada satu pun yang tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada orang yang ngomong tanggalnya sekian-sekian. Bapak Saudara, ya saya mengatakan lebih baik saudara jangan buang-buang waktu dengar berita seperti itu. Yang percaya katakan amin. Lebih baik saudara berdoa, baca firman, atau bahkan bekerja melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada begitu banyak orang sibuk, pengen tahu. Sesungguhnya sedang apa? Sedang eman, sedang gak bisa melepaskan apa yang dia miliki di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi pertanyaan besar hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara peran Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Kalau dia ada, tinggal dalam hidupmu, maka saya percaya tidak ada takut, tidak ada gentar, tidak ada khawatir. Karena Tuhan senantiasa menyertai saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan rohnya agar kita menerima kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Orang Kristen paling senang ini, kuasa. Wah. Tapi kuasa untuk apa? Untuk bersaksi tentang Injil Kristus. Saudara, kuasa yang saudara terima itu adalah untuk kita bersaksi. Sama-sama katakan saksi. Dan kalau ini bulan keluarga, ingat Bapak Ibu Saudara, tempat pelayanan saudara yang pertama itu ada di keluarga saudara. Sudahkah saudara bersaksi tentang Kristus kepada anak cucumu? Sudahkah saudara bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib kepada anak-anak kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Bapak Ibu Saudara yang kita harus lakukan. Baik orang Yahudi, ya Kisah 2:11 baca sama-sama. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa Bapak Ibu? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, jadi mereka ketika itu penuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, orang itu perkataannya bisa dicerna, bisa dipahami. Ya, tentang apa? Tentang di situ dikatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dari mulut kita, dari kehidupan Bapak Ibu sekalian, apa yang orang lain dengar dari hidup kita. Perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah kerjakan dalam hidup saudara. Bahkan yang terbesar, yang termulia, yaitu karya salib Kristus. Yang sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Ataukah yang keluar dari mulut kita, dari tindakan kita. Sungut-sungut, perkataan nyinyir, gak pernah puas, gosip, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kita saksikan? Apa yang kita perkatakan? Halo? Tapi saya berdoa pagi hari ini kita mendengar berita ini. Kita kembali diteguhkan, yang percaya katakan amin. Engkau menerima kuasa. Engkau menerima kuasa. Katakan kanan kiri saudara, engkau menerima kuasa. Ya. Nah kuasa ini Bapak Ibu Saudara, jangan cuman begini, senangnya itu kita itu sakti ya. Sakti. Saya ngomong gini, kita orang Kristen seringkali senangnya sakti. Betul gak Bapak Ibu? Oh aku lihat kamu itu tahu kok.
sakitmu itu gini. Wah kalah dokter. Ya. Bapak mertua saya jadi dokter aja nggak berani ya langsung kasih diagnosa. Dilihat dulu hasilnya. Ya. Kalau enggak dirujuk kepada dokter yang lebih spesial, ya spesialisnya yang sesuai. Ya kan nggak bisa begitu saudara. Wah lihat ini kamu ini begini, begitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kadang kita tuh senang sakti. Dan kita kejar orang-orang yang sakti. Betul atau betul? Haleluya. Saya masih ingat dulu, ini zaman dulu. Ini di sini sudah tidak ada, orangnya sudah nggak ada, Bapak Ibu Saudara ya. Ya di sini, wah kalau senang kalau sudah suruh altar call tuh maju paling duluan sudah. Ditumpangi tangan jatuh, berdiri lagi dia, ditumpangi tangan. Nggak puas kalau cuma 2 kali, ping telu saudara, 3 kali saudara. Tapi setelah yang ketiga, ya pendetanya tahu, dilihat gini, oh diambil dari kantongnya gini, jisamsu saudara. Terus dibuang gini, dibuang terus diinjak di sini saudara. Zaman dulu masih belum ada karpetnya ini saudara. Terus ditumpangi tangan lagi, ya ngeblak lagi. Pertanyaan saya, masalahnya Bapak Ibu Saudara bangun jatuh bangun. Jisamsunya juga masih ngebul terus enggak saudara? Ya. Kita tuh cari tanda-tanda. Kita tuh senangnya yang sensasional. Betul atau betul? Halo. Kemarin ada yang nanya saya, Pak, Pendeta Daud, saya datang loh Pak nanti hari Minggu. Dibagi-bagi emas enggak Pak? Waduh, repot ini. Saya bilang ada banyak, Mas Sem, Mas Adam, Mas Daud, Mas Angga, saudara ya. Kita tuh senang dengan hal-hal yang sensasional. Saya nggak menyalahkan itu, saya nggak tahu ada latar belakang apa, ya cara pandang seperti apa. Tapi Bapak Ibu Saudara ketahui, akan banyak hal-hal yang aneh-aneh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ujungnya begini, apakah Bapak Ibu Saudara, kita lebih mencari kesaktian atau kita mau kesaksian, saudara? Bukan sakti tapi saksi. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya nggak menentang mujizat, saya nggak menentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya, kalau ada waktu saya jelaskan lagi apa yang terjadi, apa yang dibahas di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kejar karunianya, tapi melupakan bahwa fungsi karunia roh adalah supaya saudara diperlengkapi untuk menjadi saksi dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi di dalam hidup saudara. Yang percaya yuk beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bahwa engkau telah disembuhkan itu baik. Tapi sudahkah saudara bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa lebih daripada disembuhkan, saudara diselamatkan oleh karya salib Kristus. Oleh kematian dan kebangkitannya, saudara memiliki pengharapan yang kekal. Yang lebih baik daripada mujizat apapun yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara bersaksi bagaimana saudara bisnis saudara dipulihkan, saudara diberkati secara material. Puji Tuhan. Tapi saksikan juga bahwa engkau telah ditebus dari kesia-siaan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini engkau memperoleh jaminan keselamatan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cari sensasi. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya yang disebutkan di dalam Yohanes 15. Ayo kita baca ya, Yohanes 15 ayat 26. Di sana dibaca begini saudara ya, 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu siapa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang siapa? Tentang aku. Aku ini siapa? Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yang percaya katakan amin. Yang rindu, yang mau bersaksi katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bersaksi itu Bapak Ibu Saudara menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Para rasul, Bapak Ibu Saudara, saudara lihat di kisah para rasul ayat pasal yang keempat. Saudara baca 1 Yohanes ya, pasal yang pertama. Rasul Yohanes ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku pegang, itu yang aku tuliskan. Karena dia telah berinteraksi dengan Yesus, itu yang dia saksikan.
Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita nggak punya relasi? Yang setuju katakan amin. Bagaimana saudara bisa menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara miskin hubungan, miskin relasi dengan Tuhan. Saudara nggak pernah baca firman, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan menyadari bahwa kuasa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara bukan lagi saatnya main-main. Saudara, jadi Kristen atau bukan Kristen sama sekali. Jangan ada di tengah-tengah. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, orang yang ngaku Kristen banyak, tapi belum tentu dia sungguh-sungguh Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu gereja ini bertumbuh ke arah Kristus. Dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara, percayalah hidup saudara pasti akan berbeda. Jadi tadi Bapak Ibu Saudara yang kedua apa? Saksi. Sama-sama katakan saksi. Ya, bukan sakti tapi saksi. Kalau sakti nggak apa-apa, tapi bersaksi. Sudah sakti ya nggak pernah saksi. Apalagi nggak sakti. Nggak saksi saudara ya. Dan apa yang kita bisa saksikan kalau kita nggak punya atau miskin pengalaman? Ya, kita nggak bisa saksi kalau nggak punya relasi. Halo? Dan relasi saudara itu bukan cuma ibadah hari Minggu ini doang. Ini bukan absen. Ya, nanti HRD sorga mencatat, bukan saudara. Kehidupan kekristenan itu dari Senin sampai Senin lagi. Jangan pernah punya dikotomi, kalau selain hari Minggu, aku itu ada di dunia, aku bekerja untuk dunia, untuk hidupku sendiri. Tapi kalau hari Minggu, aku pergi untuk Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara, semua kita itu ada di dalam kedaulatan Allah. Yang percaya katakan, amin. Gak peduli hari Senin, gak peduli hari Minggu, Jumat, Kamis, Rabu, saudara, kita semua ada di dalam kedaulatannya. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita harus pahami. Yang ketiga saudara, kuasa dan karunia Roh Kudus itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau dengar pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, apakah kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Bisa bahasa roh apa enggak? Jangan pernah paksakan orang, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami dan tahu sendiri bagaimana kelas baptisan Roh Kudus itu. Ya, ada anak-anak muda dipaksa, mulailah dengan kata la gitu saudara ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, enggak lagi zamannya Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Kejar, minta, rindukan karunia Roh itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau itu terjadi dan diizinkan Tuhan, silahkan. Dan karunia Roh itu ada banyak, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan. Saudara baca 1 Korintus 12. Saudara jangan sampai Bapak Ibu Saudara hanya karena karunia Roh, saudara kita ini akhirnya membangun tingkatan-tingkatan di dalam gereja. Akhirnya orang-orang yang merasa tidak memiliki karunia ini, akhirnya merasa terpinggirkan, menjadi warga negara kelas 2 di dalam gereja. Sedangkan kita yang punya semua karunia, kita merasa yang paling utama. Akhirnya ada pemecahan, ya ada kelompok-kelompok. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, karunia Roh itu ditujukan untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada yang mecah belah, Bapak Ibu Saudara, karena pengajarannya, saya pastikan itu bukan datang daripada Tuhan. Halo? Berani sekali Bapak ngomong begitu. Iya, karena firman Tuhan berkata. Ya, Kisah 2:44. Ayo kita baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa Bapak Ibu? Tetap bersatu. Enggak terpecah belah. Apakah saya mau tanya, Kisah Rasul itu, jemaat itu semua pandangannya sama? Semuanya selalu setuju tentang sesuatu? Tidak. Ada 5 kepala, ada 5 pendapat. Ada 10 kepala, ada 10 pendapat. Bisa jadi ada konflik, tapi mereka tetap bersatu karena yang mengikat mereka bukan keseragaman, yang mengikat mereka adalah kasih Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin saudara. Kekristenan itu bukan masalah perasaan. Apalagi hadirat Tuhan itu tidak ditentukan oleh perasaanmu.
Masalahnya kalau perasaan saudara lagi moodnya baik, saudara senang terus. Haleluya, gaji naik, promosi, ya, aku lolos, ya, aku nggak dipecat, senang saudara. Saudara ngerasa, wah haleluya. Padahal teman saudara, ya satu bagian dia yang dipecat. Ya, di satu gereja yang sama dia datang, Tuhan nyanyi sedih, Tuhan nggak ada, jauh dariku. Terus lihat temannya yang situ, enak di situ, dipromosikan, nggak dipecat, dinaikin gajinya lagi. Ada beda-beda kan? Apakah Tuhan hadir di dalam teman kita tapi nggak hadir bagi kita? Enggak saudara, Tuhan hadir, yang percaya katakan amin. Makanya jangan dasarkan kekristenan saudara berdasarkan perasaan saudara, yang percaya katakan amin. Saudara nggak peduli perasaanmu sedih atau senang, perasaanmu lagi kacau balau atau lagi bahagia, saya mau katakan Tuhan tetap sama. Dia Allah yang maha hadir dimanapun saudara berada. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, jangan gantungkan hadirat Tuhan pada perasaan saudara. Tapi gantungkan Bapak Ibu Saudara, punyalah iman kepada karakter Allah yang setia. Yang percaya katakan amin. Dia Allah yang setia. Mau hujan lebat, mau enggak hujan, mau kering kerontang, Allah tetap ada. Yang percaya katakan amin. Emang kita ya gerimis aja, kadang online aja. Saudara. Takut banjir, saudara. Nah, mau ada badai, mau banjir 5 meter, Tuhan tetap hadir. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan 1 Korintus 12, ayo kita baca tentang karunia roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi Bapak satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang percaya katakan amin. Karunianya ada berapa? Ada banyak, Pak. Saudara nanti baca di sana banyak, saudara. Kurang lebih ada 9, saudara, karunia roh. Tapi saudara di sana dikatakan berbagai-bagai karunia, satu roh. Lah siapa kita? Kita menganggap karunia yang lain itu lebih hebat daripada karunia kita. Ya, ada karunia berbahasa roh, ada karunia yang menafsirkan bahasa-bahasa roh. Saudara, itu ada di firman Tuhan. Ya, ada yang bernubuat, ada karunia yang karunia hikmat, karunia pengetahuan. Saudara, tapi rupa-rupa karunia berapa roh? Satu roh. Rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari mulai saudara yang ada di bawah, menyambut, melayani di belakang, sampai melayani di depan, sampai melayani di balik layar, di belakang meja, ya, di balik tembok, apapun namanya Bapak Ibu Saudara, pelayanan saudara, nggak kelihatan orang sama sekali, ya. Saudara, saya mau katakan upahnya sama. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu saya mau tekankan lagi, kuasa dan karunia roh itu menyatukan, bukan untuk memecah belah kita. Yang percaya katakan amin. Tidak dimaksudkan untuk menciptakan level atau kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita itu juga satu anggota tubuh Kristus. Apapun denominasinya, saudara nggak boleh alergi Bapak Ibu Saudara. Kita ini satu tubuh di dalam Tuhan dan Kristuslah kepalanya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saudara jangan alergi sama gereja-gereja yang lain, denominasinya yang mungkin main musiknya nggak seperti tempat kita, ya, nggak ada Mas Glendi yang ngebuk drum puanter, saudara, ya, rancak mainnya, ya, tepuk tangan, lompat-lompat, nggak apa-apa, tetap ada Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita itu menjadi hakim, ya, very judgy, ya, gampang sekali menghakimi orang. Ya, ini nggak ada Roh Kudus di gereja ini, makanya saya pindah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, itu pengajaran yang keliru. Halo, saudara yang dikasih Tuhan, karena di dalam pengajaran dasar tentang Allah Tritunggal itu bekerja di dalam setiap zaman dan setiap sejarah hidup manusia. Yang percaya katakan amin. Ya, lalu saudara ngomong satu denominasi tertentu itu Bapak Ibu Saudara tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Soalnya kalau ibadah nggak keploan. Apa hubungannya? Tepuk tangan sama Roh Kudus itu nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak ada. Ya. Nggak ada drum, berarti nggak ada Roh Kudus. Dari mana itu? Dari mana?
Ya, jadi jangan jadi hakim. Yang setuju katakan amin. Rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa karunia, satu roh, satu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Halo? Cuman kita kadang preferensinya beda-beda, betul? Ada bapak ibu tertentu yang suka lagunya itu himne, tenang, ya nggak apa-apa. Tapi temukan Tuhan di sana. Dan lagu-lagu himne saya temukan hari ini, itu syairnya lebih alkitabiah. Lebih alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Dari kadang-kadang, dari seringkali dari lagu-lagu yang diciptakan belakangan. Ya. Semuanya apa? Sedih. Gimana? Apa? Kita semuanya sedih. Oh, walau sana sini pusing, tapi kita tetap tertawa. Egois banget ya Saudara. Wong Kristen diajari egois. Gak popo, ya tonggomu ya gak bisa makan, sedih, nangis, kehilangan pekerjaan, sakit, kena COVID. Yang penting kita tertawa, ha, di ngono lagi saudara. Saudara bisa bayangin itu tetanggamu, kalau gerejanya itu bisa dengar tetangganya nangis saudara. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya, itu ayat di Alkitabnya di mana? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan gampang jadi hakim. Yang percaya katakan amin. Kita harus introspeksi. Kadang-kadang hal-hal yang kita lakukan tanpa esensi, cuman ikut-ikutan. Ya, Bapak Ibu Saudara, makanya setiap kali ada pertemuan WL saya ingatkan, WL singer, hati-hati, jangan latah, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan latah. Ya, apa kabar? Luar biasa. Memang enggak lagi luar biasa ya enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara menutup-nutupi. Kita datang dengan hancur hati kepada Tuhan dan Tuhan memberikan penghiburan dan pertolongan. Amin, Saudara. Oleh karena itu, Saudara, yang terakhir Roh Kudus mengajar kita untuk menjadi seperti Kristus. Ayat firman Tuhannya kita baca Bapak Ibu Saudara. Memang agak panjang, bukan sensasi yang kita kejar untuk kepentingan diri sendiri, tetapi pertobatan dan perubahan gaya hidup serupa dengan Kristus. Ayo 14 dari Yohanes ayat yang ke-26. Tetapi baca sama-sama. Ya benar kan? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Yang telah kukatakan itu siapa yang mengatakan? Yesus. Yesus sudah ngajar. Ya, Yesus sudah ngajar bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 10. Lalu Roh Kudus datang. Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kita. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan hanya kejar sensasinya, kejar karunianya, ya kesaktiannya, Bapak Ibu Saudara, ya manifestasinya. Tetapi pertanyaannya gini Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, sudahkah kita menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang semakin hari menjadi seperti Kristus di dalam perjalanan iman kita, yang percaya katakan amin saudara. Percuma saudara bisa bahasa roh dari Senin sampai Rabu saudara, tapi kalau Bapak Ibu Saudara karakternya tidak berubah, tidak seperti Kristus, percuma. Halo? Ya. Jadi maksud saya bukan berarti bahasa roh karunianya gak penting. Paulus berbahasa roh, saya pun berbahasa roh. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah untuk menjadikan saudara menjadi seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita baca Yohanes 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan, apa Bapak Ibu? Memuliakan aku. Memuliakan aku itu siapa? Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara harus tahu Allah Tritunggal itu saling memuliakan. Kalau saudara baca nanti Yohanes 17. Ya, Allah Bapa itu memuliakan anak. Allah anak itu memuliakan Bapa. Ya, demikian juga Allah Roh Kudus memuliakan anak. Dan itu mereka dalam relasi ketritunggalan mereka itu saling memuliakan.
Ya, itu sesuatu yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita percaya bahwa Roh Kudus itu mengajar kita untuk menjadi serupa Kristus. Oleh karena itu tandanya begini. Kalau orang yang sudah mengaku dibaptis oleh air dan Roh, Bapak Ibu Saudara, hidupnya berubah enggak? Hidupnya semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, tidak? Loh, ini hari-hari aja. Ini yang hal-hal simpel aja, lebih sabar, ngadepi orang, ya, lebih nggak egois, ya, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Saudara, ya, suami istri lebih sering nggak cekcok, bukan karena diem-dieman, ya, tapi karena saling mengasihi. Karena istrinya semakin seperti Kristus, suaminya juga semakin seperti Kristus. Karena ada banyak, akhirnya pernikahan itu panjang, umurnya ya diem-dieman, seakan-akan semuanya baik, tapi mendem. Halo, mendem? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, saya tahu Bapak Ibu Saudara ada suami istri itu kalau tidur itu malah tempat tidurnya itu single bed, double bed, Saudara. Sebelah kiri sebelah kanan. Iya, Saudara ya. Atau bahkan lebih parah, Bapak Ibu Saudara, kamarnya beda, Saudara. Iya Pak, soalnya dari hari pertama itu saya tahu suami saya ngorok, saya nggak bisa tidur ngorok Pak. Tidur ngorok. Ya udah, kita akhirnya kesepakatan Pak. Wah, yang penting kan sepakat. Jadi satunya tidur di bawah, satunya atasnya di lantai 2, Saudara. Saudara, itu bertahun-tahun. Tapi kita hari ini mau menjadi orang-orang, kita belum sempurna, yang percaya katakan amin. Tapi orang-orang yang terus menerima, ya, proses itu datang daripada Tuhan. Supaya kita diproses menjadi serupa dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi Saudara, Ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia akan menginsafkan kita. Pertanyaan gini loh Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa berbahasa roh, saudara bisa bernubuat, saudara bisa menafsirkan bahasa roh. Saudara sudah bertobat belum? Karena tanda Roh Kudus ada di dalam saudara adalah hidupmu penuh dengan pertobatan, Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Hidupnya bertobat nggak tiap hari? Jangan gini, saya bertobat tahun 1988. Loh, siapa ini? Ya itu tok, sudah. Oh, sudah bertobat, selesai. Saudara, bertobat itu perlu tiap hari, yang setuju katakan amin. Senggol kanan kirimu, bertobatlah terus, bertobatlah, amin. Haleluya, karena ada sesuatu yang terus saudara dan saya perlu perbaharui supaya setiap kita menjadi seperti Kristus, Raja di atas segala raja. Yang percaya ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bukan sensasi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi pertobatan dan perubahan hidup merupa Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ke gereja jangan cari hanya gereja yang enak, ya musiknya enak, ya pembicaranya lucu, saudara, gampang diingat, saudara, AC-nya dingin. Saudara yang dikasih Tuhan jangan cari sensasi untuk kepentinganmu sendiri, tetapi pertobatan dan perubahan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Justru bisa jadi engkau ditempatkan di satu gereja yang isinya masalah terus, yang isinya orang-orangnya itu ngatelin hatimu terus, saudara. Rasanya kalau saya mau pelayanan kok gesek-gesek terus ya, konflik-konflik terus ya. Jangan-jangan itu gereja yang paling tepat buat kita. Supaya kita itu diubahkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita dimampukan Tuhan untuk melepaskan pengampunan dan menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kenapa? Kalau saudara cek gereja sebelah terus, saudara akan lihat ya, rumput tetangga pasti nampaknya lebih hijau. Sampai saudara dekati, ternyata ada kotoran binatang di sana, saudara. Saudara nggak pernah tahu, karena saudara nggak melihara, ya. Ternyata kerepotannya berbeda, ternyata masalahnya juga ada. Yang setuju katakan amin. Ya. Seperti sesuatu yang saudara nggak pernah bayangkan sebelumnya, nggak ada yang sempurna. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau di tempat ini, saudara justru mengalami banyak hal. Saya mau berdoa buat setiap kita. Biar bisa jadi itu diizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, C.S. Lewis ngomong begini, Anda pasti berada di bawah bimbingan Roh Kudus. Kalau tidak Anda tidak akan pernah sampai ke tempat Anda
sekarang. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara percaya kalau hari ini saudara bisa ada di tempat ini, itu semua karena bimbingan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya pastikan kalau saya ada di tempat ini, ya itu karena bimbingan Roh Kudus. Kalau tidak, saya tidak akan pernah sampai ke tempat di mana saya berada. Ini yang harus menjadi iman dan doa saudara. Kalau besok Senin itu boleh ada, itu semua karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kalau hari ini kau masih memiliki pekerjaan, saudara percayalah itu karena Roh Kudus yang memampukan saudara untuk melakukannya. Yang percaya katakan amin saudara. Pada akhirnya saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai saudara. Melalui Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam kita untuk memimpin kita menjadi serupa Kristus. Yang percaya katakan amin. Ayo kita baca sama-sama ya supaya mantap ya. 1, 2, 3. Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa beserta melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kita dan memimpin kita menjadi serupa Kristus. Mari kita berdoa. Mari tunduk kepala, buka hati. Biarlah kuasa Injil Kristus itu terus menegur dan menguatkan kita hari ini. Firman Tuhan telah disampaikan. Kita kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Dia naik supaya rohnya bisa turun dan bersemayam di dalam setiap hidup saudara. Jangan kejar kesaktian, tapi kejar kesaksian. Jangan cari sensasi, tapi pelajari esensi. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa jadi saksi kalau kita gak punya relasi. Dan yang luar biasa adalah Dia Allah yang membangun relasi. Datang ke dunia ini, menyerahkan hidupnya supaya saudara dan saya yang terputus relasinya dengan Allah dipulihkan. Hari ini saudara dan saya dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Maka ketika engkau memiliki relasi, kau akan dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi. Saksi tentang apa? Tentang kebaikan dan perbuatan Allah dalam hidup saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam hubunganmu dengan teman sekerja, hubunganmu dengan pasanganmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah real, be real, jadilah orang yang sungguh-sungguh, otentik di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kau belum pernah ngalami itu, mari buka hatimu. Tuhan aku rindu Roh Kudus. Menyadari kehadiran Roh Kudus sekali lagi dalam hidup saudara. Bapak, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Keterbatasan hamba-Mu tidak pernah membatasi karya Tuhan bekerja. Kami percaya Roh Kudus tinggal bersemayam dalam hidup kami. Menginsafkan kami. Meneguhkan kami. Menegur kami ketika kami salah. Menunjukkan kepada kami jalan kemana kami harus melangkah. Dan Roh Kudus membawa kami di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi. Pertumbuhan ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang hari ini mungkin sedang tawar hati, sedang jauh dari Tuhan. Ingatkan kembali tentang sifat-sifat Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dan Engkau Roh Kudus yang mempersatukan kami. Engkau bukan membeda-bedakan kami. Engkau tidak menciptakan klaster di dalam gereja. Tetapi Engkau merobohkan tembok-tembok pemisah dan menyatukan kami oleh kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar seruan syafaat kami berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk berkat firman yang sudah menguatkan dan mengajar kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang tercurah bagi setiap kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini.
Kami percaya Roh Kudus menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak tawar hati dan takut, untuk kami tidak kecewa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami melalui Roh Kudus-Mu, kami melakukan pertobatan kami hari lepas hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami menjadi saksi kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati Bapak Gembala kami di setiap tugas dan pelayanannya. Memberkati istri, anak dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami semua yang melayani. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan yang baru, sukacita, damai sejahtera. Tuhan tambah-tambah. Kami bawa jemaat kami Tuhan ke dalam tangan. Engkau memberkati jemaat kami Tuhan. Berkati setiap persoalan masalahnya, setiap pergumulannya. Kami percaya Tuhan memberkati. Baik mereka yang hadir maupun tidak hadir, Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami taruhkan bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruhkan pemimpin bangsa dan negara kami. Mulai dari pusat sampai daerah-daerah terpencil. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miaga sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati. Berikan rasa aman. Berikan sukacita damai sejahtera untuk masyarakat bangsa kami. Sehingga kami percaya bahwa bangsa kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami bawa kota kami Surabaya ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati 3 pilar kota kami. Baik TNI, Polri maupun pemerintahan kota. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka untuk beri rasa aman kepada masyarakat kota Surabaya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami, biarlah kami beri dengan penuh sukacita, karena kami tahu semua berasal daripada di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penggoda percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Shalom keluarga besar DSJM Surabaya. Saat ini saya sedang berada di ruang pastori, dan di ruangan ini membutuhkan beberapa perbaikan di bagian-bagian tertentu, khususnya yang ada di belakang saya akibat dimakan rayap. Dan pihak gereja telah melakukan survei bersama dengan pihak pest control, dan biaya perbaikan ditafsir mencapai Rp7.800.000. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung transfer ke rekening BCA di 5120450877 atas nama GBI Diaspora Sejahtera dengan berita pastori. Sekali lagi jangan lupa beritanya,
Pastori. Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan taburan Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita boleh bagi berdiri, berikan salam kiri kananmu. Ayo bertobat. Hati yang menekan, hati yang kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara, percaya, teguhkan setiap hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Roh Kudus-Nya bersemayam dan diam di dalam kehidupan orang percaya. Menguduskan kita, memampukan kita untuk jadi saksi-saksi dimanapun saudara berada. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika kau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya melalui hidupmu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis oleh kuasa Roh Kudus, menyertaimu mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati bersama berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.